Pak Prayogo Pangestu tercatat beli saham cuan lagi untuk alasan investasi pribadi katanya. Ini sih jelas bikin kepemilikan Pak Prayogo Pangestu di cuan jadi makin naik lah ya. Jadi sekarang setara 80-an% hak suara. Kalian bisa baca sendiri detailnya. Saya ambil sumber dari kanal berita CNBC Indonesia.com. Lengkapnya bisa baca di situ ya. Pertanyaannya adalah, masih oke nggak nih buat retail trader atau investor untuk ngikut? Sedangkan hari ini cuan naiknya lumayan kenceng, gitu ya. Atau ya udah biarin aja lah, kita cari yang lain gitu ya. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini menguat sih. Menguat 1,7%, tutup di 6373,85, dan penguatan IHSG hari ini ditopang saham-sahamnya Grup Barito, saham-sahamnya Pak Pepe. Sisi lain ya ini oke lah, bagus. Saya pikir IHSG pagi tadi itu bakal merah dulu gitu, ngetes 6186 terus membalik, ternyata enggak pakai merah, open hijau langsung naik, tutup di 6373,85. dan sebenarnya ini besok atau nanti dini hari ya, tanggal 13 dini hari waktu Indonesia Barat itu ya, kita lagi nunggu statement resmi, pengumuman resmi dari MSCI. Kita lihat IHSG sekarang ini per penutupan hari ini ya, tutup di 6373,85, sebenarnya masih oke-oke aja ya. Turunnya kemarin pun sebenarnya masih tanda kutip oke-oke aja juga, selama ya balik lagi selama nggak breakdown 6000 lah. Jadi sementara dalam waktu dekat ke depan buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, tetap siapin aja strategi antisipasinya ya, stop loss take profit, trailing stop gitu. Mau dipasang semua boleh, mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak masalah, yang penting nggak ngerasa telat eksekusi aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan kita di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas ya. Pertama, nggak semua yang jelas ya, ketiga dulu aja. Yang pertama, IATA lagi dan iya, IATA kasih cuan lagi hari ini. Tadi waktu awal live trade pagi, live trade sesi 1, kita bahas IATA tuh. Jadi 123 124 tuh boleh dibeli. Ya, low hari ini sih persis 123. Cuman mungkin kalau ngantrinya di 123 nggak dapet ya. Mungkin ada yang ngantri 124 juga, ya itu dapat. Sempat naik sampai ke 138 dan ya tutupan 128. Misal dapat 124, tutup di 128 pun masih cuan, tinggal siap-siap jualan aja besok. Mudah-mudahan sih udah pada jualan tadi ya, karena waktu live trade juga udah dibilang jangan lupa TP dulu lah, terutama buat yang trading intraday gitu ya. Happy cuan IATA-nya. Yang kedua ada Kota ini juga tadi lagi live trade sesi 1 juga, waktu naik nembus ke atas 180, kemudian di spill 180 lah, oke gitu ya. Naik sampai 190, ngarepnya sih sampai 200, tapi ternyata 190 terus kempes, balik lagi 189. Ya mudah-mudahan udah pada jualan lah ya, udah pada TP, karena strateginya cuma buat fast trade doang ini si Kota. Happy cuan Kota. Yang ketiga ada Petro. Kalau Petro sebenarnya saham yang harusnya udah ada barang dari beberapa waktu yang lalu, karena seingat saya area 4.500 atau seenggak-enggaknya 4.600 ya, 4.600 sekian, 4.600 kecil lah, itu sudah dibeli di sekitar area situlah. Karena di ya sekitar sekitar tanggal akhir Juli atau enggak awal-awal Agustus ini sempat dibahas di spill, boleh lah ya dibeli itu. Ya katakanlah dapat barang di 4.700 lah ya, nggak di 4,5 atau 4.600-an, 4.700 lah dapat. Target di 5.600, lunas hari ini disenggol 5.500-nya, 5.600 sorry. Tutup di 5.500. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ngetes area-area ini nih, 5.900, 6.000. Buat yang udah jualan ya picuan, yang belum jualan tinggal pasang trailing stop atau naikin stop lossnya buat pengaman gitu ya. Happy cuan Petro. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list
Stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama MBMA. MBMA hari ini menguat 3,8%. Nah, ini si MBMA. Karena strateginya itu kan ngantri 508 ya. 505 ya. Hari ini malah menguat, bikin higher dan rebound. Bagus sebenarnya. Buat yang belum punya barang aja. Karena saya ingat pernah bahas MBMA waktu live trade beberapa waktu yang lalu, tapi tanggalnya lupa persisnya. Jadi yang belum punya barang dan minat pengen beli, ini boleh dibeli. Mau ngantri di 545 boleh. Jadi ada skenario atau strategi barulah dibandingkan dengan yang kemarin. Ngantri 545 boleh, langsung di 550 juga boleh, 540 boleh. Yang penting stop lossnya kalau tutup di bawah 520. Nah, jadi stop lossnya juga naik. Stop lossnya juga naik, bukan di bawah 474 lagi, tapi jika tutup di 515 atau lebih bawah berarti gagal, gitu ya. Stop lossnya di situ, target incer 600 ke atas, 690 mudah-mudahan sih samperin ya sono ya. Ya area-area 650 dulu lah, mudah-mudahan disamperin dengan lancar. Berikutnya yang kedua kemarin itu ada TINS, strateginya ngantri di 3590 belum dapet sih, karena hari ini juga malah dia naik ya, menguat 1,9%, tutup di 3840. Sementara saya pilih ngantri dulu sambil nunggu dan nonton ini sebenarnya mau bikin apa sih TINS ya. Kalaupun bikin pola-pola continuation ya mudah-mudahan seperti itu, berarti ada peluang atau ada potensi lanjut ke 4200. Sebenarnya juga area 3700-an ini masih direspon jadi support sih si TINS-nya ya. Jadi layak dipantau juga ini. Kemudian yang berikutnya ada Toba. Strateginya ngantri 468 atau 470 ke bawah. Ini saya juga sementara pilih ngantri dulu di situ, stop loss di bawah 438 soalnya. Jadi biar nggak terlalu gede aja gitu ya. Kemudian kita bahas si cuan lah ya. Jadi hari ini ada berita kalau Pak Prayogo Pangestu borong 51,7 juta saham cuan di waktu deket-deket waktu MSCI mau kasih pengumuman gitulah, mau kasih statement resmi gitu dan seterusnya. Ya seru sih ini, kita tunggu nanti hasilnya atau si MSCI jadinya ngomong kayak gimana, kasih pengumumannya kayak gimana. Tapi poinnya adalah kalau pertanyaan yang di awal tadi kita masih bisa atau masih enak nggak ngikut si cuan, kondisi sudah naik, hari ini naik 20,8% cuy, tutup di 870. Sedangkan saya juga ingat ini cuan pernah beberapa kali dibahas, bahkan pernah dibahas kalau 840 itu bisa jadi area beli dan disamperin kemudian membal. Ya, membal, cuan tutup di atas 855, bahkan hari ini udah nge-escape belum? 885 di belum dites nih gap, mudah-mudahan besok sih nyampe ya 900-an, mudah-mudahan besok disamperin lah. Nah kalau pertanyaannya balik lagi ke tadi, masih enak nggak ngikut? Jawabannya boleh-boleh aja. Buat yang pengen nge-swing ya tinggal diatur area-areanya atau ngikut swing di intraday-nya lah ya. Buat yang pengen fast trade, saya sih lebih cenderung fast trade dulu aja kalau posisi kayak gini sih. Lebih kalau mau nge-swing lebih pengen atau lebih cenderung tunggu ada sideways dulu, entah bikin flag penan gitulah, kemudian ngikut dan ngegas lagi. Kalau buat fast trade ya ngantrinya misal ngantri di ya 840, 835, 800 situ, 835, 800 kali-kali besok masih disamperin ya kalau ada turun-turunnya ya. Buat intraday doang kan. Gitu. Jawabannya sih simple kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat trennya memang ini si cuan sejak puncak tahun lalu sampai sekarang ya ini masih downtrend, gampangnya gitu. Tapi dia membal dari area yang menarik nih. Membal dari area-area support kuat lah ya. Membal ada peluang naik balik lagi ke 1000-an, 1200 atau bahkan 1400, tapi yang perlu diperhatikan ya area entry-nya aja sih. Nggak perlu terlalu FOMO, kita mesti jeli lihat situasinya, jeli lihat price action-nya apa yang terjadi di situ, jeli lihat
area-areanya juga. Jadi sekarang ini saya lebih ngarep dia bikin entah itu sideways, bikin inside bar atau semacamnya gitu ya, atau ngantri tadi di 835 atau 800 boleh lah, mudah-mudahan disamperin besok ya dan membah lagi. Itu sih, semoga cukup memberi insight si cuannya. Buat yang tadi udah cuan di cuan happy cuan ya, mungkin udah jualan happy cuan, yang masih ada barang tinggal update trailing stopnya aja lah. Berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request. Pertama DSSA. Sebenarnya lebih ke pertanyaan ini, DSSA apakah bikin like pattern gitu ya, seperti BCA gitu. Pertanyaannya kurang lebih gitulah ya. DSSA-nya dulu dah. Flag mungkin ya, kalau misal kita berarti lihatnya perspektifnya kecil banget gini ya, naik terus ini ada sideways kan, cenderung terkoreksi kecil gini lah dikit. Mudah-mudahan ya, karena hari ini tutup di 1000, tutup di atas highest close, sementara bulan Agustus kemarin ya, kan kemarin tutup tertingginya di bulan Agustus itu 985, hari ini 1000. Mudah-mudahan sih bisa lanjut nih. Poinnya kan poinnya kan cari sinyal continuation nih. Karena kalau kita lihat dari low Mei sampai sekarang ya ini masih cenderung uptrend lah, selama nggak ke bawah 805 ya. Mudah-mudahan lanjut. Area-area resisten terdekat berikutnya ada di sekitar 1130 1200-an. Next ada di sini nih 1400-an, 1470 1500-an. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ya. Buat yang pengen beli DSSA itu ya sementara ini berarti stop loss cukup di 915. Kalau balik ke sana lagi yang ngantri lebih bawah lagi aja di 850 gitu. Kalau tadi pertanyaannya kayak BBCA gitu ya, BBCA dikira dianggap flag, yang ini saya sih lebih nggak nganggap. Mungkin dianggap flagnya yang ini kali ya, terlalu lama kali ya buat saya untuk jadi flag atau penan ya. Saya lupa flag atau penan sih detailnya, kan sama-sama continuation dia. Tapi poinnya ini kalau BCA juga selama dia nggak minimal nggak tutup di 6100 atau lebih bawah lah, masih oke lah ya. DSSA-nya juga mudah-mudahan lanjut ke 1130-an dulu nggak apa-apa. Next BRMS. Ini oke sebenarnya, bagus, malah tutup di 635 hari ini. Kalau misalnya udah punya barang ya tinggal disimpan aja, selama dia nggak turun lagi tutup di bawah 590 masih tanda kutip relatif aman. Buat yang pengen beli ngantri kali ya, kali-kali masih dikasih di 620 atau 625 boleh lah. Stop lossnya yaitu tadi tutup di bawah 590. Kalau udah punya barang di hold, mudah-mudahan lancar ke atas ke 790 800-an. Dan yang ketiga Indi. Si Indi sebenarnya kemarin ada strategi dan udah kena cut loss, stop lossnya tutup di bawah 2530 kan. Nah kemarin tuh udah kena cut loss. Kalau masih ada barang dan masih mau hold, level yang dipantau sebawah-bawahnya tuh di sini aja 2300 lah ya. Karena kalau kita lihat zigzag harganya dari bulan Juni sampai sekarang, higher low terakhirnya itu ada di 2370 kan. Kalau kita lihat zigzag harganya juga ini bikin higher low sebelum ini higher low terus bikin higher low terakhirnya ditembus dan dia nembus lagi, tapi bikin higher lagi tapi nggak sanggup tutup di atas 2730 dan kempes. Jadi ya hati-hati aja kalau sampai breakdown 2310. Makanya kemarin stop loss di bawah 2530 aja lah. Kalau turun ke bawah itu ya nonton dulu deh. Kali-kali ini turunnya mau ke 2300-an lagi, atau kalau misalnya nggak nyampe situ, tunggu sinyal rebound yang lebih oke lagi lah gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Di sini juga ada bullish divergence. Jadi ya neckline-nya di 2310, kalau breakdown 2310 ya ini jadi pola bearish reversal. Tadi saya ngomong bullish divergence apa bearish divergence? Bearish divergence maksud saya ya. Jadi kalau breakdown 2310 ya jadi pola bearish reversal lah gitu ya. Next yang ke berikutnya ada TAPG. TAPG hari ini 1705 belum ditembus, artinya ya masih oke lah.
Kalau kita anggap dari Juni sampai sekarang ini uptrend, jadi perspektifnya cuma segini doang lihatnya. Selama nggak turun ke bawah 17.05 kan masih uptrendnya masih belum selesai ya. Nah ini masih ada peluang rebound, tapi hati-hati ntar kalau udah nyampe 18.50-an. Bisa jadi di situ jadi area resisten. Syukur-syukur bisa nembus ke atas 18.80 sih. Tapi hati-hatilah buat yang udah punya barang ya, kalau udah naik ke atas 18.40, 18.50-an. Hari ini tutup 18.05 sih bagus karena kemarin candlenya merah, hari ini open bawah. Open di bawah penutupan kemarin dan tutup di atas tengah body dari candle kemarin. Ini satu pola bullish reversal jika sebelumnya ada downtrend ya. Ini kan pendeknya ini downtrend, kemudian ada pola bullish reversal membal dari area moving average juga. Mudah-mudahan ke 18.50 lagi ya. Next ada IOTF. Nah, IOTF sih saya jarang lihat ini karena baru bangun dari 50 juga sih. Ya, sekarang 73. Tapi kalau dilihat harga sekarang ternyata ya udah nyampe area-area resisten juga. Maksudnya udah ngetes area-area resisten juga nih, area bekas support di breakdown jadi resisten, 77 masih direspon jadi resisten. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Kalau misalnya udah ada barang floating profit tinggal pasang trailing stop atau update stop loss sebawah-bawahnya di 67. Kalau lagi atau jangan 67 dah ke terlalu bawah kayaknya 71 atau 70 gitu ya. Enak di situ dah. Kalau baru mau beli ya saya sih pilih area 65 66 situ sih. Ya. Biar nggak terlalu gede aja stop lossnya, karena ini kan rally bikin base rally lagi, ini incer area base nya aja dengan stop loss di bawah 60 gitu paling ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis 13 Agustus 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan saham pertama ada BRPT. Sebenarnya ini saham pernah masuk dalam list stock ideas dan harusnya udah punya barang. Karena hari ini naik 7,1%, tutup di 19.50, ini jadi jadi membalnya jadi bagus gitu, dan tutup di 19.50 ini jadi bikin highest close baru di bulan Agustus kan. Jadi buat yang belum punya barang aja nih ya, dan masih minat beli BRPT, ngantri 18.90 boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 17.85 ya. Kalau di breakdown tuh 17.85 kan berarti ini jadi double top ya, meskipun kecil tapi jadi pola bearish reversal yang memperbesar peluang untuk lanjut turun ke bawah 1.700 gitu ya. Targetnya kita incer area 200-an. Dan berikutnya yang kedua ada Inet. Beberapa pekan terakhir sebenarnya Inet ini sideways, range-nya paling bawah dan atasnya adalah 206 dan 254. Hari ini membal dari dekat-dekat area support, tutup di 226, satu hal yang bagus sebenarnya. Dan buat yang minat, belum punya barang juga, yang udah punya sih hold dulu aja nggak masalah. Yang minat dan belum punya barang, ngantri 220 boleh. Stop loss ya kalau turun tutup di bawah 206 ya. Targetnya kita incer 260-an lah, 260, 250 lumayan lah ya. Minimal nyampe 250 kan lumayan. Yang ketiga, Leat. Si Leat ini juga menarik karena hari ini naik 5,6%, tutup di 113, dan sebelumnya terkoreksi, candlenya kecil, volume juga kecil. Hari ini naik 5,6% sih oke, tapi satu hal yang saya tapi bikin agak waspada adalah volumenya hari ini nggak lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang. Nggak lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang, dan itu yang bikin saya mending ngantri dulu deh gitu. Jadi yang minat beli Leat, ngantri 1110 ke bawah boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 103, targetnya ya incar 130-an dulu lah ya. Mudah-mudahan sih lancar ke sana. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur atau menu automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.